Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan mengenalkan biografi dari dua wali songo yaitu Sunan Giri dan Sunan Derajat. Yang pertama, Sunan Giri. Sunan Giri merupakan salah satu anggota dari Wali Songo. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dengan nama Raden Ainul Yakin yang dikenal juga dengan Raden Paku. Beliau merupakan keturunan bangsawan Maulana Ishak dengan Dewi Skardadu. Karena ada masalah, Sunan Giri dihanyutkan ke samudra dan ditemukan oleh awak kapal bernama Sobir dan Sabar dan dibawa ke Gresik dan diadopsi oleh saudara awak kapal tersebut yang bernama Nyai Gede Pinati. Setelah Nyai Gede Pinati mengadopsi Sunan Giri, dia memberinya nama Joko Samudro karena ditemukan di lautan lepas atau samudra. Saat Joko Samudro sudah menginjak dewasa, dia dibawa ke Ampel Denta untuk belajar agama dengan Sunan Ampel. Nama Sunan Giri sendiri ada karena beliau telah memberikan sebuah pesantren di daerah perbukitan Sidomukti Kebomas yang dinamakan Pesantren Giri. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sunan Giri pernah memperdalam ilmu agamanya di Mekah sebelum beliau memberikan pesantren Giri. Pesantren Giri merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa, tetapi karena pesantren tersebut semakin terkenal sampai keluar Jawa, seperti Kalimantan, Lombok, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sunan Giri menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan. Pada saat itu, beliau berusaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang di sebuah mandala asrama dan dukuh untuk dijadikan pesantren. Sunan Giri juga berdakwah dengan cara membuat permainan anak-anak seperti jamuran, jelungan, cublek-cublek suweng, dan dendir kerit. Beliau juga membuat nyanyian di setiap permainan tersebut. Sunan Giri juga berdakwah menggunakan media seni seperti wayang dan tembang-tembang. Saat memainkan wayang, beliau sengaja menyisipkan ajaran-ajaran Islam agar masyarakat dapat belajar agama Islam dengan cara yang menyenangkan. Sunan Giri juga berusaha merangkul tradisi-tradisi lokal dan beliau memadukannya dengan berdakwah Islam, seperti selamatan, upacara-upacara adat, dan acara keramaian. Hal itu juga menarik banyak masyarakat untuk memeluk agama Islam. Ajaran yang disampaikan oleh Sunan Giri sangat mudah diterima oleh masyarakat karena beliau sangat toleransi dan bijak dalam berdakwah, dan beliau merupakan pemimpin yang mengayomi rakyatnya. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Beliau dimakamkan di Dusun Giri, Gajah Desa Giri, Kecamatan Kebomas. Yang kedua, Sunan Derajat atau Raden Kosim adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip pepali pitu atau 7 dasar ajaran, selain melalui seni dan budaya. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Kosim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonan. Selain Raden Kosim, Sunan Derajat memiliki banyak nama dan julukan lainnya, seperti Masai Kemunat, Raden Syarifuddin, Maulana Hashim, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Raden Kosim memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya, Sunan Ampel, yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Kosim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Kosim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiah, sehingga kemudian Raden Kosim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Kosim untuk berdakwah di daerah Gresik.
Raden Kosim menuruti perintah ayahnya, meneruskan perjalanan menuju Gresik, yang menetap di desa Banjarwali dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwali, Raden Kosim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Di wilayah yang bernama Jelag, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya, di desa Banjarwali, Raden Kosim mendirikan surau dan mengajarkan penduduk setempat. Kendali tergolong bangsawan, ia dekat dengan rakyat, jiwa sosialnya tinggi, serta mengutamakan kesejahteraan penduduk. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2016 menjelaskan bahwa ajaran Islam yang didakwahkan Raden Kosim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, mengentaskan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Kosim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Kosim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di Pedukuhan Derajat. Sejak itulah, Raden Kosim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. 7 dasar ajaran Sunan Derajat. Jika Sunan Ampel berdakwah dengan ajaran Mohlimo, Sunan Derajat berdakwah dengan Pipali Pitu atau 7 dasar ajaran. Berikut ini Pepali Pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat. 1. Membangun resep tiasing sesama atau membuat senang hati orang lain. 2. Jeroning suka kudu eling, lang waspada atau dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subrata, tani pamarangan, peringga baya, ning lampan atau dalam mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Meper hardaning pancadria, senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Heneng hening henung atau dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulia guna panca waktu atau pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. 7. Menehono telang marang wong kang usul, menehono mangan marang wong kang huwe, menehono busono marang wong kang huda, menehono peniup marang wong kang kaudanan atau berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Berdakwah lewat seni budaya sebagaimana ulama Wali Songo lainnya yang berdakwah lewat seni budaya. Sunan Derajat juga mahir mengubah sejumlah tembang-tembang terkenal. Yang digubahnya adalah tembang Tenggalan, Macapat, Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafat kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mendalam, serta sesekali mementaskan pertujuan wayang untuk sarana dakwahnya. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut Singomengkok serta benda-benda seni lainnya. Suhaili dalam Sejarah Kebudayaan 2020 mengungkapkan 5 satuannya Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalam Mangkus arah selatan. Dari desa Derajat, ia menghabiskan masa tuanya berdakwah di sana. Pada tahun 1522 Masehi, Raden Kosim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Demikianlah cerita Sunan Derajat dan Sunan Giri. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah penyebaran agama Islam, terutama di Pulau Jawa.